Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan materi mata kuliah Embedded System hari ini mengenai proses penjadwalan, lanjutan yang kemarin ya. Ya, sesuai kutipan buku yang saya ambil dengan judul Embedded System Theory and Design Methodology oleh Kiyofumi Tanaka, bahwa di dalam embedded system itu ada algoritma penjadwalan. Ya, karena mungkin banyak sekali proses yang dilakukan dalam satu alat embedded system, maka perlu digunakan algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalannya kemarin sudah diterangkan adalah algoritma preemptive scheduling ya. Ya. Untuk hari ini algoritma penjadwalannya akan saya terangkan adalah algoritma penjadwalan round robin ya. Nah, algoritma round robin ini berbeda dengan algoritma preemptive scheduling yang kemarin. Round robin ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapat jatah sebesar time kuantum. Jika time kuantumnya habis atau proses selesai, maka CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Ya, proses ini adil ya, karena tidak ada proses yang diprioritaskan. Pokoknya kalau sudah habis ya ganti ke blok berikutnya. Semua proses mendapat jatah waktu yang sama, yaitu dari CPU, yaitu 1/n, dimana Q adalah lama satu kuantum ya. Jadi pokoknya setiap proses mendapat jatah berdasarkan waktu kuantumnya. Ya, jadi algoritma round robin ini bergantung kepada besarnya time kuantum. Jika time kuantum terlalu besar, algoritma ini akan sama saja seperti algoritma yang lain. Jika time kuantum terlalu kecil, akan semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu yang terbuang. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, ini kita lewati terlebih dahulu. Yang penting nanti kita praktekkan. Nah, ini hanya urutan kejadiannya aja ya, urutan kejadian pada proses algoritma round robin. Ya, proses dipindahkan ke antrian, terus nah ini hanya urutannya saja, kita lewati aja, langsung kita praktek. Nah, time quantum itu kira-kira gambarnya seperti ini ya. Jadi misalkan time quantumnya ini ada seperti ini. Jadi kalau blok pertama sudah habis, nah, prosesnya dilanjutkan ke blok kedua. Jika belum selesai juga akan dilanjutkan ke blok ketiga ya. Nah, seperti itu ya. FIFO ya, first in first out. Nah, ini kita ada contoh yang pertama. Contoh soal pertama seperti ini ya. Ada proses P123. Nah, ini kita rangkum ya. Kita rangkum atau kita ringkes. Jadi ada contoh soal seperti ini ya. Ada proses P1, P2, P3. Burst time-nya adalah P123, P26, P36. Time kuantumnya adalah 3 ya. Nah, untuk pertama kali kita mau bikin grafik gencetnya ya. Hampir sama seperti kemarin, tapi grafik gencetnya agak berbeda. Nah, seperti ini ya. Jadi grafik gencetnya seperti ini ya. Ada di dalam kotak itu ada tulisan P1, P2, P3, P1, P2, P3. Nah, selanjutnya. Nah, pertama kali kita bikin kotak-kotaknya seperti terlebih dahulu ya. Habis itu kita menuliskan angka di bawahnya ya. Angkanya adalah 0, 3, 6, 9, 12, 15. Nah, ini kenapa angkanya seperti ini? Ya, ini karena melihat dari time kuantumnya angka di 3. Jadi 0 ke 3 kan kelipatan 3, 3 ke 6 kelipatan 3. Nah, terus ya. Terus dilanjutkan ya. Habis itu kita mengisi tulisan P1, P2, P3 ke dalam kotak ya. Nah, udah. Terus habis itu kita lihat proses di dalam tabelnya, proses di dalam tabel yang sebelah atas ini. Kita lihat P1 itu burst time-nya 23, P2 6, P3 6. Nah, ini berarti P1 0 ke 3
kan berarti belum selesai ya. Terus P2 dari 3 ke 6, nah berarti sudah 3. P3 dari 6 ke 9 berarti sudah 3 langkah ya. Terus berikutnya tadi P1 belum selesai, berarti menginjak ke proses berikutnya, P1 yang kedua. Nah ini P1 yang kedua ini, karena P1 23 baru 2 langkah, berarti 23 dikurangi 6 berarti belum selesai. Terus P2 karena berstemnya 6, untuk P2 yang kedua ini berarti P2 nya sudah selesai karena sudah 2 kali langkah ya. Langkah yang pertama ini, langkah yang kedua ini, berarti P2 selesai di angka 15 ya, dikasih tanda. Habis itu P3 ya, P3 di proses yang kedua berarti sudah selesai ya, karena P3 itu burst time-nya 6. Tadi P3 di yang pertama di sebelah kiri ini, terus P3 yang kedua di sini. Nah ini berarti P3 sudah selesai, dikasih tanda pada angka yang 18, dikasih tanda panah ke bawah, P3 selesai. Kemudian P1 belum selesai ya, dilanjutkan ke proses berikutnya. P1 di sini belum selesai juga, P1 di sini belum selesai juga, P1 di sini juga belum selesai angkanya karena angkanya agak besar 23. P1 di sini belum selesai, terus P1 yang terakhir di sini pas di angka 33. Pas di angka 33 itu kan P1 nya berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah sudah ada P1 nya ada 7 kotak ya, 7 kali 3 kan 21, berarti sisa 2. Nah karena sisa 2 di sini dari 33 ke 35 itu langkahnya cuma 2. Nah ini proses P1 selesai pada kotak yang ke-8. Nah di sini dikasih tanda panah pada angka 35, dikasih tanda panah P1 selesai. Nah itu adalah proses penggambaran grafik gencetnya ya, seperti itu caranya. Habis itu kita mau menghitung waktu tunggunya ya, waktu tunggu setiap prosesnya. Kita mau menghitung waktu tunggu setiap prosesnya. Nah kita bikin tabel, judulnya proses, terus sebelah kanannya adalah burst time. Kita tulis ya P1, P2, P3. Nah di sini P1 tulisannya 0 ditambah 9 dikurangi 3. Nah di sini 9 kurang 3 adalah didapat 9-nya didapat dari P1 di langkah yang P1 di kotak yang kedua, diambil yang sebelah kiri angka 9. Terus P1 di kotak yang pertama diambil angka yang sebelah kanan, jadi 9 kurang 3. Kemudian ditambah 18 kurang 12. Nah ini 18 kurang 12 adalah diambil P1 yang keempat, diambil angka yang depan 18. Terus diambil dari P1 yang ketiga angka 12 yang angka di sebelah kanan ya, berarti angka 12. 18 kurang 12. Nah itu P1 setelah dilakukan proses perhitungan hasilnya adalah 12 ya. Nah ini terus habis itu P2 ya, P2 itu angka yang pertama adalah 3 ya, ambil angka yang sebelah kiri ini 3, terus ditambah 12 kurang 6. 12 itu dapatnya dari P2 di kotak yang ketiga, itu diambil angka yang sebelah kiri 12, terus P2 yang pertama tadi diambil angka yang sebelah kanan yaitu 6, jadi 12 kurang 6 sama dengan 3 tambah 12 kurang 6 sama dengan 9. Kemudian P3 waktu tunggu setiap prosesnya adalah pertama 6 itu didapat dari angka yang di kotak P3 yang pertama 6 ini ya. Terus di kotak P3 yang kedua itu kita ambil angka yang sebelah kiri 15 dikurangi 9 itu didapat dari kotak P3 yang pertama, ambil angka yang sebelah kanan. Nah itu ya, jadi 6 tambah 15 kurang 9 hasilnya 12. Nah ini adalah waktu tunggu setiap proses. Jadi waktu tunggu setiap prosesnya P1 adalah 12, P2 adalah 9, P3 adalah 12. Terus kita mau menghitung waktu rata-rata semua proses ya.
waktu rata-rata semua proses biasanya disingkat menjadi AWT ya, AWT. Jadi pertama 12 diambil dari P1 ditambah 9 diambil dari P2 ditambah lagi 12 diambil dari P3. Itu semua dijumlah dibagi 3. Berarti 33 dibagi 3 adalah 11 ms ya. Jadi waktu rata-rata tunggu semua proses adalah 11 ms. Nah, jadi kotak yang sebelah kiri ini adalah proses perhitungan waktu tunggu setiap proses. Nah, ini kalau yang AWT adalah perhitungan waktu rata-rata semua proses menghasilkan angka 11. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin saya sudah memberi contoh ya. Sudah memberi contoh. Kemudian nanti Anda melakukan mengerjakan itu ya, mengerjakan tugasnya ya. Mengerjakan tugasnya berarti yang ya ini. Ya, pertama Anda mengerjakan ini ya. Tugas yang pertama ini ya. Nah, ada tabel round robin seperti ini. Quantum time-nya ada 2, prosesnya ada 5 ya, ABCDE. Terus habis itu ada tugas yang kedua, quantum time-nya 3, prosesnya ada 4. Nah, ini ya tugas yang kedua ini. Terus tugas yang ketiga ini ya, prosesnya ada 5. Prosesnya ada 5, quantum time-nya ada 3, prosesnya ada 5. Nah, silakan Anda bikin graf. Tugasnya ada 3 ini, silahkan Anda bikin grafik gencet untuk round robinnya. Jika grafik gencetnya sudah selesai, setelah itu bikin tabel waktu tunggu setiap prosesnya berapa. Kalau sudah selesai, terus habis itu bikin perhitungan waktu tunggu rata-rata semua proses yang AWT. Nah, jika tugasnya sudah dikerjakan, jangan lupa dikirim ke email ya. Paling lambat hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 4 Desember ya. Saya tunggu lewat email tugasnya. Jawaban tugasnya saya tunggu lewat email paling lambat tanggal 4 Desember. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan lewat WA ya, lewat WA. Ya, mungkin hanya gitu penjelasan dari saya. Selamat mengerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ya atau penjelasan. Mungkin saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.